Ini tahu aja Pak. Sahubungan sareng eta tangkes tema sareng kajian ulang dina kesempatan saya mengangkat tema terkait dengan isu pendidikan jamiah pesantren Islam. Para bapak, ibu, asatidz kiram dan santriwan-santriwati rahimahumullah. Anu kahiji pangurang ningali dina moto pendidikan pesantren Islam itu mengambil motonya itu dari Al-Quran surah At-Taubah ayat berapa? Ayat berapa tadi? At-Taubah ayat 122. Apa bunyinya? Wa ma kana mu'minuna liyanfiru fala walana farad min kulli firqatin ta'ibatun liyatafaqahu fiddin wa yundiru qaumahum idza raja'u la'alahum yahtadun. Ada yang apa ya ini? Ada yang apa enggak? Kalau apa enggak saya lihat. Kayaknya malu ya. Ada apa insya Allah? Ada orang apa? Harus dihafal ya ayat ini. Karena ini salah satu dari ayat yang jadi landasan filosofis, landasan ideologis dina gerakan pendidikan pesantren Islam. Karena ada dua ayat di Al-Quran anu sok didandakeun landasan filosofis ideologis pendidikan. Kahiji biasanya surah Al-Mujadilah ayat 11. Non kalimat atau bunyinya redaksinya Mujadilah 11 ya fa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan diberi ilmu beberapa derajat di atas orang lain yang tidak beriman. Atau beriman saja tapi tanpa ilmu, tapi ilmu saja tapi tidak beriman. Yang kedua surah Al-Mujadilah, surah At-Taubah 122. Wa makana al-mu'minuna, tidaklah patut orang-orang mukmin itu yang apa semuanya berlomba-lomba pergi ke medan perang. Walau lana para min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Tapi hendaklah ada dari tiap kelompok itu satu golongan di antara mereka yang memfokuskan diri tafaqahu fiddin, mendalami agama. Nah, inilah yang kemudian dijadikan moto pendidikan kita, yaitu moto tafaqahu fiddin. Apa itu tafaqahu fiddin? Paham dalam agama. Paham dalam agama itu kunci daripada kebahagiaan, kesuksesan, kejayaan di dunia dan di akhirat. Maka tidak ada karunia yang terbesar bagi seorang manusia yang beriman kepada Allah setelah iman kecuali ilmu. Tafaqahu fiddin. Makanya kenapa Rasulullah mengatakan may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sahadana ku Allah rek ditakdirkeun jadi orang anu hade akan diberi kebaikan oleh Allah. Pasti ku Allah cinina dipahamkeun dina agama. Tafaqahu fiddin. Maka siapa yang tafaqahu fiddin itu ciri Allah memberikan kebaikan kepada orang. Maka doa Rasulullah kepada Ibnu Abbas adalah apa? Allahumma faqihhu fiddin. Doa Rasul yang terbaik kepada sahabatnya, ya Allah, faqihkan dia dalam agama. Faqih atau paham, tafaqquh, memahami agama itu tidak mungkin dengan sendirinya dengan tiba-tiba. Maka orang yang akan faqih, tafaqquh dalam agama itu diberikan oleh Allah rasa cinta pada ilmu.
Maka tidak mungkin adik-adik ya semuanya santriwan-santriwati akan mau menjadi orang yang paham seluas-luasnya dalam agama kalau tidak diberi rasa cinta kepada ilmu. Maka ciri dari orang diberi kebaikan Allah dipahamkan kepada agama. Ciri orang dipahamkan kepada agama dicintakan pada ilmu. Ciri dicintakan pada ilmu suka menuntut ilmu, suka mendengarkan ilmu. Apa ciri orang cinta pada ilmu? Suka mendengarkan segala hal yang berkaitan dengan ilmu. Dimanapun dia berada, yang dia cari mendengarkan ilmu. Nah, maka ciri orang akan berbahagia, ciri orang akan selamat, telinganya selalu mencari, mendengar yang terkait dengan ilmu. Sebab itulah kenapa di dalam Al-Quran Allah firmankan, ciri orang baik itu suka mendengarkan. Walau alimallahu fihim khairan la asma'akum. Kalau Allah mengetahui mereka itu memiliki kebaikan, pasti Allah jadikan mereka suka mendengarkan. Jadi ayatnya sekalian, kalau tidak suka mendengar, berarti saya tidak dipersiapkan oleh Allah orang yang baik. Karena orang yang baik itu akan Allah dorong dia dipakai dalam agama. Ciri orang akan pakai dalam agama dicintakan pada ilmu. Ciri orang cintakan pada ilmu disukakan dia mendengarkan kebaikan. Walau alimallahu fihim khairan la asma'ahu. Makanya nanti di hari kiamat orang yang paling menyesal di dunia orang yang tidak suka mendengarkan ilmu, orang yang tidak suka mendengarkan kebenaran. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna bi ashabil sa'ir. Kenapa orang masuk neraka sa'ir? Karena tidak mau mendengar, apalagi berpikir. Bagaimana mau berpikir, mendengar saja tidak? Karena mendengar itu adalah kuncinya ilmu dan kuncinya berpikir. Maka belajar pertama sebelum berpikir mendengar dulu. Kita bisa ngomong bahasa Sunda karena sudah mendengar bahasa Sunda. Kita ngomong bahasa Indonesia karena sudah mendengar bahasa Indonesia. Kita kenapa ngomong bahasa Inggris? Karena mendengar Inggris. Di Inggris anak kecil sudah pintar bahasa Inggrisnya. Kenapa? Oh, di Inggris mah anak baru ngomong juga bahasa Inggris ya, iya karena jadi bahasa Inggris. Karena kita mendengarnya bahasa Sunda, bahasa Sunda. Padahal mereka belum berpikir, tapi sudah mendengar. Jadi mendengar itu pintu awal dari ilmu. Maka kalau pintu awal dari ilmu sudah tertutup, apalagi pintu-pintu berikutnya. Maka ciri kebahagiaan suatu orang, sesuatu kaum, suatu bangsa dicintakan dia kepada mendengarkan ilmu. Walau alimallahu fihim khairan la asma'ahu. Di hari kiamat orang yang bisa tidak mendengarkan. Wa qalu kunna nasma'u aw naqilu ma kunna bisa. Mereka mengatakan kalau kami itu di dunia suka mendengarkan, suka berpikir, niscaya kami tidak jadi penghuni neraka sa'ir. Kenapa mereka jadi penghuni neraka sa'ir? Tidak suka mendengar, tidak suka berpikir. Artinya tidak menuntut ilmu. Nah, maka saya bahagia kalau masuk ke pesantren dan selalu antusias sekali mendengar ilmu. Itu sudah merupakan ciri memperoleh kebaikan dari Allah. May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Pintunya adalah husnul istimah, yaitu suka mendengarkan dengan baik. Maka ini juga sebetulnya jadi kunci bagi para asatidzah. Kalau mau menilai ini murid calon baik atau tidak gampang, tinggal lihat aja. Kalau belajar suka mendengarin, harus ngobrol. Kalau sedang belajar suka dengerin, suka tidur, itu ciri baik dan tidak seorang murid. Makanya secara teori pendidikan, guru itu tidak perlu menguji dengan ulangan. Ini anak bikin pribadi, tinggal lihat aja. Ketika belajar suka dengerin atau tidak. Maka dengan dilihat sepintas saja, ketika belajar antusias. Itu sudah contoh dia adalah calon orang baik, calon orang sukses, suka mendengarkan. Itu kuncinya. Nah, ini pertama.
Nah, maka kenapa moto kita di pendidikan kita ini lebih menggunakan surah At-Taubah 122 tafakur fiddin. Karena itulah janji Rasulullah, orang yang akan diberikan kebaikan oleh Allah di dunia dan akhirat yaitu tafakur fiddin. Ciri tafakur fiddin cinta pada ilmu, ciri cinta pada ilmu mau mendengarkan. Maka kenapa kemudian ada hadis yang disebutkan ke Rasul walaupun para ulama mempersoalkan kesulitannya. Kun aliman kan? Au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban. Wala takun khomisatan batang. Jadilah kamu orang yang bisa mengajar, jadi alim. Kalau belum bisa jadi alim, jadilah orang yang belajar. Kalau tidak bisa belajar, minimal suka mendengarkan. Kalau mendengarkan juga tidak sempat atau tidak bisa karena telinganya bermasalah, maka minimal cintai. Jangan jadi yang kelima. Ngajar tuh bisa, belajar gengsi, resep mungkin itu nyari itu tarak kecelakaan. Nah, jadi makanya pintu kebaikan itu orang husnul istimah, suka mendengar. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, coba sekalian para santriwan-santriwati khususnya, pendidikan itu tidak mungkin bisa merubah bahan atau kualitas seseorang manusia. Jadi yang belajar itu bukan hanya santri belajar di kelas, tapi semua. Kalau muslimin semua makanya pada akhirnya belajar. Maka belajar itu tidak bisa merubah kualitas manusia dari A menjadi B, dari B menjadi C, atau bahasa hadisnya dari emas, dari perak menjadi emas, dari besi menjadi perak, tidak. Tapi pendidikan itu bagaimana memaksimalkan potensi yang dimiliki manusia menjadi kekuatan dan bisa dimanfaatkan secara maksimal. Nah, itu pendidikan. Nah, maka yang kedua, filosofi pendidikan itu disabdakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis dari Imam Muslim. Sabda Rasulullah, "An-nasu ma'adinun kama adinid dhahabi wal fiddah. Khiyaruhum bil jahiliyah, khiyaruhum bil Islam." Manusia itu, sabda Rasulullah, ma'adin adalah bahan tambang, bahan galian. Jadi manusia ini kata Rasulullah laksana bahan tambang, laksana bahan galian. Adik-adik, kalau tanah itu digali, potensinya beda-beda. Ada yang hanya tanah saja, ada yang pasir, ada yang batu, ada yang batu berharga, batu mulia, logam mulia, ada yang di dalam tanah itu emas, perak, besi, perunggu, sampai intan, berlian ada di tanah. Itu subhanallah, tanah itu beda-beda. Nah, sahabat, manusia itu seperti tanah. Ada yang potensinya itu bahan bakunya itu emasen, ada yang bahan baku nanti keraken, ada yang bahan baku nanti perungguan, ada yang bahan baku nanti besir. Mau bisa tanah bahan baku nanti besir jika emas mau biasa. Mau bisa bahan baku nanti perak jadi emas mau biasa. Maka besi tetap jadi besi, perunggu tetap jadi perunggu, perak tetap jadi perak, emas jadi emas. Tapi diolah, kumana besinya benar-benar dibuatkan besi. Kan ketika belum diolah hanya biji besi. Perak ketika belum diolah hanya biji perak. Emas ketika belum diolah biji perak, biji emas. Semua biasa jadi perhiasan. Tapi dia jadi perhiasan emas, perhiasan perak, karena telah diolah. Nah, pendidikan itulah cara mengolah. Tapi ketika diajarin Irok susah. Ketika diajarin Nawiyah susah. Nah, berarti dia bukan seorang bodoh, tapi dia memang potensinya itu di ilmu Islam. Makanya kenapa oleh para psikolog kan beda-beda kemampuan
otak anak itu. Ada yang kuatnya di otak kanan, di otak kiri, di otak tengah. Maka otak kanan biasanya adalah ilmu-ilmu sosial, sedangkan otak kiri adalah ilmu-ilmu eksak. Itu ciri. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan tanda-tanda ciri-cirinya itu, baik dengan tes secara lisan, dengan diberikan pelajaran. Maka ketika orang memberikan potensi tentang kecerdasannya itu dalam ilmu-ilmu karunia, ilmu-ilmu alam, diajari 1 kali, 2 kali, 3 kali itu langsung paham. Tapi yang dia punya potensinya ilmu-ilmu sosial, ilmu syariat, justru dia cepat pahamnya kalau diajarkan ilmu Quran, ilmu hadis, ilmu tauhid, cepat diajari matematika susah. Ini bukan suatu kelemahan atau kekurangan, tapi itu fitrah manusia. Aslinya semua adil. Maka lembaga pendidikan, guru, santri semuanya harus memahami dulu bahan baku pendidikan. Itu sebabnya kenapa di dunia pendidikan modern, santriwati, siswa-siswi itu biasanya di tes psikologi, tes potensi akademi segala macam. Sekarang malah sudah ada yang disebut dengan fingerprint test. Ada pernah, memang ada pernah di fingerprint test ada. Fingerprint test itu ngetes potensi diri dari garis-garis jari tangan kita begini, nanti itu akan dibaca oleh alat komputer. Itu lalu nanti akan keluar hasil bacaan komputer itu. Oh, anak ini memiliki kekuatan otak kanannya lebih dominan dari otak kiri. Dia kalau disuruh menghafal Quran cukup 3 kali diulang langsung hafal. Tapi kalau itu rumus kimia 10 kali nggak hafal-hafal. Ada sebaliknya. Oh, ini anak begitu potensi otak kirinya kuat, dikasih rumus matematika 2 kali langsung paham. Tapi kalau dikasih rumus i'rab nggak hafal-hafal. Nah, itu potensi itu beda-beda. Itu kenapa? Karena memang Allah ciptakan manusia begitu. Maka perbedaan minat, bakat, dan potensi anak itu untuk apa? Karena kehidupan ini membutuhkan macam-macam keahlian. Tidak mungkin orang cuma satu keahlian, harus macam-macam keahlian. Tidak bisa kehidupan manusia peradabannya maju, teknologinya berkembang kalau cuma satu keahlian. Nah, maka banyak sekolah yang sudah menerapkan metode tiga. Itu yang pertama kali menemukan Yahudi Israel. Makanya sekarang itu sistem sidik jari itu digunakan di seluruh dunia, bukan hanya di dunia pendidikan. Tapi sekarang itu kita mau masuk bandara, ya kan? Bahkan sekarang di kantor, di sekolah pun ASN guru-guru kalau absennya pakai apa? Fingerprint. Kenapa pakai fingerprint? Sebab sidik jari manusia ternyata tidak ada yang sama. Kalau tanda tangan bisa ditiru, betul nggak? Tanda tangan ditiru, pura-pura absen, tanda tangannya sama-samanya. Tolong saya tanda tangan ditiru. Tapi kalau cap jempol, sidik jari manusia nggak bisa ditiru, semuanya beda. Inilah keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berbeda potensi akalnya, berbeda sidik jari. Dan perbedaan sidik jari ini salah satu bentuk mukjizatan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad lewat Al-Quran. Sebab Al-Quran yang pertama kali telah mengisyaratkan secara ilmiah perbedaan sidik jari manusia. Dalam surah apa coba ada yang ayatnya? Apa kata Al-Quran? Ayat sabul insan allan najma'a idhama bala qadirina ala an nusawwiya banana. Apa artinya? Surah apa itu berapa? Surah Al? Ya. Ayat sabul insan allan najma'a idhama. Apakah manusia
hari kiamat ketika telah ditulang belulang. Maka manusia yang tidak percaya kepada Anda berkata, kayak bayi itu mau Romi, bagaimana kita akan dibangkitkan lagi telah ditulang belulang? Nah, ini mereka menganggap Tuhan itu bodoh, menganggap Tuhan itu tidak mampu menghimpun karena miliaran manusia telah terkubur di tanah, tulang-tulangnya sudah campur, kulit dagingnya sudah tidak ada, bagaimana dibangkitkan lagi? Kan bercampur dengan yang lain. Nah, itu mereka mikirnya kemampuan manusia. Maka mereka mengatakan, ayah sabul insan ma'alana sebagai rumah. Apakah masih mengira kami tidak bisa menghimpun lagi tulang-tulang? Maka kata Allah, bala qadirina ala an nusawiya banana. Maka tidak sekali-kali firman Allah. Artinya Allah tidak lalai, Allah tidak lemah. Bala qadirina, justru Allah Maha Kuasa. An nusawiya banana, untuk mengembalikan sidik-sidik jari mereka, ujung-ujung tangan mereka. Banana itu adalah ujung-ujung jari. Kenapa disebut kami kuasa mengembalikan sidik jari mereka? Ternyata di sidik jari kita harus sekalian itu mengandung rahasia. Sejak ribuan tahun yang lalu, orang-orang Romawi kuno, orang Persia kuno sudah menggunakan stempel jari tangan. Karena mereka tidak menggunakan tanda tangan dari tangan. Di apa rahasia itu menggunakan jari tangan? Ilmu pengetahuan modern baru bisa mengetahui ternyata garis-garis yang ada di jari tangan itu ketika dibesarkan itu rumus. Itu kode penciptaan manusia yang mensimbolkan potensi dalam dirinya. Ternyata itu tidak pernah bisa sama. Manusia 7 miliar umpamanya sidik jarinya yang sama. Itu pada semua garis-garis. Maka kalau bahasa kasarnya, lamun aranjeun teu percaya, rek di gudang gendeng tina kubur, dihirupkeun di alam akhirat, di alam baka, bawah gambar sidik jari dengan aranjeun di dunia bawah. Oke, paling sekali di akhirat. Akur kan dari itu masih akur. Subhanallah. Ini tantangan Al-Quran kepada orang yang tidak percaya tentang kebangkitan hari akhirat. Ini menunjukkan kebangkitan akhirat itu betul-betul kebangkitan fisik. Nah, ini berbeda dengan pemahaman kaum filosof yang tidak meyakini kebangkitan jasad. Kalau kebangkitan jasad itu mau aja gimana? Kan jasad kan ada hancur betul bangkit. Padahal Allah Maha Kuasa menciptakan jasad baru yang tidak terpengaruh oleh hukum duniawi. Makanya Allah bercontohkan, kalau nggak percaya itu bisa Allah hidupkan Ashabul Kahfi selama 309 tahun, tidak rusak jasadnya, utuh. Karena yang bikin rusak jasad itu karena Allah menerapkan hukum apa? Hukum penguraian di dunia, di mana materi lama-lama akan sudah hancur. Tapi kalau cabut hukum itu tidak akan hancur. Buktinya Ashabul Kahfi sudah. Buktinya Nabi Musa 100 tahun. Nah, kalau di dunia saja masih bisa, apalagi di akhirat yang sudah tidak ada hukum dunia. Maka firman Allah, kalau kalian tidak percaya akan dibangkitkan lagi di hari kiamat dengan tulang-tulang kalian, bawa tuh sidik jari kalian di dunia, cek. Nah, daftarin aja ke polisi, cek itu sidik jari bawa. Nanti kalau di akhirat dicek lagi masih sama. Subhanallah. Ini gambaran keajaiban dalam sidik jari. Nah, namun di masalah sidik jari atau sidik jari kaki itu juga sudah dipakai oleh para qayyim ini, ahli menebak nasab dengan melihat garis-garis tangan atau jari. Kalau sama, ini masih keturunannya. Jadi ketika Rasulullah mengangkat anak yaitu Zaid bin Harisah,
Lalu Zaid bin Harisah itu dinikahkan kepada Ummu Aiman. Jadi pemuda dinikahkan kepada orang tua. Kalau Ummu Aiman itu pengasuh Rasulullah, dinikahkan juga Zaid bin Harisah sebelum dinikahkan kepada siapa? Sebelum dinikahkan kepada Zainab binti Jahsy. Maka lahirlah Usama bin Zaid. Usama bin Zaid ini bukannya Zaid bin Harisah dari siapa? Dari Ummu Aiman. Ummu Aiman itu dulunya adalah seorang budak. Maka orang-orang musyrik Quraisy menuduh Zaid bukan Usama bukan anaknya Zaid itu karena dulu ibunya mantan budak mungkin dari hasil pelacuran. Nah itu fitnah mereka kepada siapa? Kepada Usama bin Zaid. Maka Rasulullah merasa mengajar hatinya. Suatu saat ada seorang Qaif ahli melihat garis tangan dan garis kaki masuk ke rumah Rasulullah di musim dingin. Zaid dengan Usama sedang tidur di rumah Rasulullah, badannya diselimutin yang cuma kaki mereka. Maka si bayi ini melihat, maka si bayi sesungguhnya kaki ini bagian dari kaki ini. Inna hadhil aqdam ba'duha min ba'din. Kata si bayi ini, ini mah asalnya dari sini benar-benar anaknya. Ya tahu. Rasulullah sampai gembira. Sehingga kata Siti Aisyah saja Rasulullah masuk Rasulullah kan sampai gembira. Kata Aisyah, kenapa engkau begitu gembira Rasulullah? Kata Rasulullah, Aisyah kamu nggak tahu. Itu tadi kata si bayi. Dia mengatakan kakinya Usama itu benar-benar bagian dari kakinya Zaid. Berarti benar itu anaknya Rasulullah. Jadi itu Islam mengakui tentang sistem apa? Fingerprint test. Bahwa dalam dari manusia itu ada rahasia Allah, salah satunya petunjuk nasab. Akan ada pemilipan nasab garis-garis tangan. Nah di kita bukan dikembangkan teori ilmiah, malah timbulnya di dukun, di ramal, di tangannya apa, di Peter, iya mah di tukang dagangan, iya mah di copeter, di copeter. Nah ini malah jadi ramal. Ada itu ilmiah. Nah jadi karena itu dalam dunia pendidikan tidak boleh mengabaikan bakat minat. Tetapi ada pendidikan yang semua kalangan wajib sama, wajib paham. Maka di pendidikan pesantren-pesantren Islam dikenal dengan ilmu-ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Yang fardu ain wajib tahu semuanya. Sampai tingkat apa? Sampai tingkat madrasah alim. Maka di tingkat itu semua ilmu yang wajib, wajib ain harus sama. Ilmu tentang akidah, tentang fikih ibadah, tentang Al-Quran, tentang hadis, sampai mulai diberikan bahan ilmu-ilmu kekhususan dia, keahlian dia. Maka kenapa di tingkat SMA sudah mulai ada jurusan, persiapan jurusan. Kalau tingkat SMP sebenarnya nggak ada, karena itu semua harus sama. Nah, baru setelah mereka memiliki ulum syar'iyyah yang sama, ilmu baru lain, mereka silakan mengembangkan bakat minat dari masing-masing anak itu. Inilah dunia pendidikan. Nah, makanya pendidikan bukan untuk berubah besi menjadi emas, bukan merubah perak menjadi emas, tapi bagaimana bahan baku besi itu betul-betul besi yang sebenarnya, bahan baku perak itu betul-betul perak yang sebenarnya, bahan baku emas itu betul-betul emas yang sebenarnya, sehingga dia bisa berfungsi berguna yang semaksimal mungkin. Nah, ini yang kedua tentang prinsip dan filosofi pendidikan.
Kemudian yang ketiga, pendidikan juga digambarkan, diibaratkan di dalam teori para ahli pendidikan Islam itu seperti menanam pohon. Makanya kenapa tarbiyah diartikan sebagai apa? Tarbiyah itu irsyadu syai' halan fahalan ila an yatimma ditaju, yaitu tahap menumbuhkan sesuatu dari satu keadaan kepada keadaan yang lain sampai sempurna pertumbuhannya di pohon. Maka pendidikan lebih digambarkan sebagai menanam pohon. Kalau bibitnya itu cabai, pasti pohon itu jadi cabai. Gak bisa dipaksakan bibitnya pohon cabai pengen jadi pohon tomat. Kalau bahan bijinya tomat, maka dia akan tumbuh jadi tomat dan akan berbuah tomat. Maka tugas seorang pendidik adalah mengetahui bahan baku dari muridnya. Ini bibitnya tomat atau cabai. Jangan bibitnya tomat dipaksa jadi cabai, akhirnya jadi cabai itu tomat itu. Nah, ini bahaya. Jadi kan namanya itu jadi pantun kan itu. Maka salah satu yang sulit di dunia pendidikan adalah mengetahui dari bahan baku si cantik itu. Nah, Rasulullah itu subhanallah, salah satu kehebatan Rasul itu kemampuan memahami potensi dari para sahabatnya. Maka ada sahabat yang sejak awal sudah bersama Rasulullah memeluk Islam, biasanya besar Islam, tapi Rasulullah tidak memberi sedikit pun kepada sahabat ini kesempatan menjadi panglima, jadi pemimpin perang, jadi komandan, jadi prajurit terus, dan tidak pernah memberikan posisi apapun jabatan kepada dia, kepada sahabat. Ada orang baru masuk Islam seperti Khalid bin Walid, Amr bin As, langsung diangkat jadi sampai suatu saat Abu Dhar ini dulu, kenapa posisi Rasul begitu kepada dia? Jika Abu Dhar yang berkista, Rasulullah berkata kepada Abu Dhar, ya Abu Dhar, wallahi inni uhibbuka, inna kadhani. Aku ingin mencintai kamu itu orang yang lemah. Maka jangan sekali-kali kamu sangat saleh, sangat kuat sekali ibadahnya, tapi Rasul tidak pernah memberikan jalan apa-apa. Tetapi Khalid bin Walid sering melakukan kesalahan. Bahkan Khalid bin Walid ini sebahagia dan mengatakan ada sejarah kalau imam juga baca surahnya berubah terus karena hafalannya sedikit. Tapi pernah dilaporkan ke Rasulullah, saya diimami sana si bulan panglima pasukan itu kalau sholat selalu keluar. Nah, ini dipanggil oleh Rasulullah. Kenapa kamu kalau mengimami keluar terus? Kata sahabat itu nanti baik itu katanya ini wallahu la uhibbuha, karena aku mencintai surah itu. Qul huwallahu ahad, itu surah tauhid. Maka aku membaca surah apapun dengan kata pertama keduanya qul huwallahu, alasannya sangat mencintai, padahal nanti cuma dia hafalnya. Maka kata Rasulullah, hubbuka iyyahu yuhibbuka jannah. Kalau alasannya benar mencintai ayat itu, maka kecintaan itu akan menghantarkan orang ke surga. Jadi Rasulullah menerima aja alasan orang, tidak pernah mengingkari alasan. Maka saudara orang yang sangat memahami. Sebab itu ketika Rasulullah SAW sering berkomunikasi dengan orang-orang Yahudi, di mana mereka menggunakan kitab suci mereka itu adalah bahasa Ibrani dan bahasa Syriani, bahasa Yahudi kuat. Maka Rasulullah melihat siapa sahabat yang paling pandai dalam ilmu bahasa. Dia ambillah Zaid bin Sabit. Maka Zaid bin Sabit pemuda yang sangat cepat mempelajari bahasa asing. Kata Rasulullah, Zaid pelajarilah bahasa Ibrani ini biar aku bisa mengetahui isi kitab Taurat itu. Maka Zaid diperintah Rasulullah
mempelajari bahasa Ibrani 40 hari bisa subhanallah. Jadi itu adanya sudah memilih ya berdasarkan ke potensinya. Maka dari semua sahabat yang banyak itu potensinya beda-beda. Dan dengan Islam itu difasilitasi, maka jadilah dengan Islam itu mereka menjadi pemimpin-pemimpin umat, bahkan pemimpin bangsa dalam segala hal, dalam kepahlawanan, dalam ekonomi, dalam ilmu pengetahuan, dalam ilmu bahasa, dalam kepemimpinan, di dalam peperangan. Itu para sahabat memiliki keahlian yang berbeda. Bahkan Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling paham tentang psikologi pendidikan. Maka prinsip-prinsip pendidikan itu ada dalam praktek Rasulullah dengan para sahabat. Saya mengambil contoh ya, bagaimana Rasulullah itu kalau dalam mendidik itu mendahulukan dengan pendekatan hati, pendekatan qalbu. Maka Rasulullah bukan hanya mengajari sahabat, tapi mendoakan. Dan murid yang didoakan guru itu biasanya subhanallah, doa guru itu akan dikenal terus. Apalagi kalau didoakan berbuat salah dirinya. Yang salah bukannya dimarahin, malah didoain. Luar biasa. Maka di dalam hadis seringkali Rasulullah kepada para sahabat sebagai murid itu melakukan pendekatan seorang ayah kepada seorang anak. Ketika beliau bertemu dengan Ibnu Abbas, maka dipegang Ibnu Abbas, dipegang pundaknya sambil doakan, Allahumma faqihu bid-din wa 'allimhu ta'wil. Ketika Rasulullah SAW bertemu Abdullah bin Umar, dipegang juga pundaknya, ya Abdullah. Kata Rasulullah, kun fid dunya ka'anna qabrun aw ahli sabil. Ketika ada seorang ibu membawa anaknya Rasulullah mengambil air, lalu beliau meminumnya sedikit dan dikumur-kumur, disebutkan ke anak itu dipegang dadanya doakan. Itu yang Rasulullah, dan itu dikenang terus oleh para sahabat. Ada kalanya Rasulullah mengajak sahabatnya naik keledai. Di keledai itu saat berdua beliau mengajarkan ilmu. Ada kisah yang sangat terkenal, Rasulullah membonceng siapa? Membonceng Mu'adz bin Jabal. Kata Mu'adz bin Jabal, kuntu rahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah dibonceng Rasulullah di atas keledai. Karena di masa itu keledai itu tunggangan istimewa setelah kuda. Ya kalau sekarang motor lah kan. Kalau unta mungkin BBB sekarang. Kalau kuda itu mungkin sekarang heli. Maka kata Mu'adz, aku pernah dibonceng Rasulullah di atas ekor keledai. Lalu Rasulullah memanggil aku, ya Mu'adz. Kata Mu'adz, labbaika wa sa'daika. Sudah lama berjalan, manggil lagi, ya Mu'adz, qala labbaika wa sa'daika. Setelah lama berjalan, ya Mu'adz, labbaika wa sa'daika. Sampai 3 kali panggil-panggil, tapi Rasulullah tidak bicara apa-apa. Sehingga kata Mu'adz, Rasulullah memanggil terus, tapi tidak bicara apa-apa. Setelah 3 kali lalu Rasul bertanya, ya Mu'adz, atadri maha Allah ala ibad wa maha ibad Allah. Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah pada manusia dan apa hak manusia pada Allah? Kata Mu'adz, Allah wa Rasulullah alam. Maka kata Rasulullah, hakullah ala ibad an ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Wa haqqul ibad Allah ala al-ibadu ma la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah dari manusia diibadahi tanpa sekutuan. Hak manusia dari Allah tidak diazab selama tidak berbuat syirik. Lalu Rasul mengatakan, ya Mu'adz, man kana ahli kalami la ilaha illallah. Wahai Mu'adz, siapa orang yang di akhir hidupnya mengatakan la ilaha illallah, pasti masuk surga. Apa kata Mu'adz? Ya Rasulullah, kalau basyirun nas, wahai Rasulullah, bolehkah aku sebarluaskan ilmu ini kepada manusia? Apa kata Rasulullah? Lah, jangan. Rasul mengajarkan ilmu kepada Mu'adz, tapi kata Mu'adz, boleh nggak aku beritahu kepada orang lain? Karena jangan payah kakiu, nanti
manusia salah paham tawakal pada kata-kata itu. Oh, berarti yang penting nanti aja akhir hidup la ilaha illallah. Maka dari hadis ini diambil pelajaran bagi para ulama. Imam Bukhari dalam kitab ini menerangkan tentang seorang guru mengajarkan ilmu tertentu melihat siapa muridnya. Tidak boleh setiap ilmu diajarkan sembarang orang. Nah, itu sebabnya kenapa sekarang sekolah jadi berjenjang. Letak itu pelaksana dari situ bahwa ilmu itu ada jenjangnya, ada tahapannya. Tidak boleh sembarang orang disamakan ilmunya. Mu'adz baru mengajarkan hadis itu setelah dia sakit keras mau meninggal, dikumpulkan keluarganya. Aku mendengar Rasul bersabda ketika aku dibonceng. Aku takut termasuk orang yang menyembunyikan ilmu, yaitu siapa yang mengatakan la ilaha illallah sebelum akhir hayatnya itu masuk surga. Tapi jangan sembarang diajarkan orang itu salah paham. Karena orang ini kan belajar agama, ada yang benar-benar paham, ada yang setengah paham, ada yang salah paham, ada yang pahamnya salah, ada juga yang pahamnya salah bertahan terus. Kayak Panji Gumilang kan itu. Nah, udah tahu salah pertahanan, malah menggugat orang yang mengingatkan. Nah, jadi Rasul mengatakan jangan nanti orang salah paham. Ayat akhir. Ini artinya apa? Ternyata Rasulullah menghilang para muridnya dalam mengajar. Maka tidak heran kalau terkadang ada satu hadis ditertulis satu sahabat dari yang lain. Karena perbedaan pergaulan dengan ini dalam mempraktekkan perbedaan kualitas murid tadi. Begitu pula Rasulullah SAW, beliau pandai sekali menerapkan metode reward and punishment. Siapa yang perlu diberi penghargaan, siapa yang perlu ditegur. Beliau terkadang sangat toleran memaafkan kesalahan sahabat walaupun itu kesalahan besar. Tapi ada orang yang sangat streng menegur orang yang salah. Itu ternyata karena beda kasusnya, beda perannya. Ini kepahaman Rasul tentang perbedaan kualitas dalam para sahabat. Umpamanya yang dari sekalian hadis yang sangat terkenal ini jadi ikhtilaf fikih. Apakah kalau kita masuk ke masjid dapat imam sedang ruku, kita ikut ruku sudah rakaat belum? Kan itu ya? Ada nggak itu lagi tuh? Ada orang yang masuk ke masjid dapat ikut dengan imam tidak diulang satu rakaat, ada nggak? Ada, karena dianggap sudah dapat rakaat. Itu kan ada hadis yang menimbulkan perbedaan penafsiran. Suatu saat Rasulullah sedang sholat, tidak disebutkan bermandi, bisa subuh atau apa, pokoknya sedang sholat. Lalu datanglah seorang sahabat tergesa-gesa masuk masjid karena dia pakai teropak masuk masjid, jadi bunyi teropak. Masuk ke dalam masjid. Begitu sampai di pintu masjid, lihat Rasulullah sedang imamin pas takbir mau ruku, Allahu Akbar. Maka sahabat ini takbir di pintu masjid, Allahu Akbar, langsung ruku, berjalan masuk ke depan. Sambil ruku masuk ke depan, langsung nyelinap di sela-sela saf untuk tidak duduk bujur berjamaah, bukan. Tapi langsung nyelinap masuk. Karena rukunya lama. Kalau kita nggak buru, baru gini udah bagi duluan ya. Masuk ke dalam. Selesai sholat, Rasulullah SAW berdiri bertanya, kata Nabi, siapa yang tadi berisi masuk ke dalam saf lagi sholat? Tidak ada yang menjawab. Sampai 3 kali ditanya siapa? Akhirnya setelah 3 kali bertanya, baru sahabat itu berdiri. Saya wahai sahabat. Sahabat itu 3 kali ditanya tidak jawab karena takut dimarahin. Tapi ketika dia ngaku saya wahai Rasulullah, Rasulullah marah atau tidak? Tidak, justru muji. Kata Rasulullah, zadakallahu hirsan wala ta'am. Semoga Allah menambah semangatmu untuk berjamaah. Nah, baru ditegur, tapi jangan diulang lagi ya, kata Rasulullah.
Ini gambaran bahwa memuji, menghargai, memberikan hadiah kebaikan didahulukan daripada menegur kesalahan, daripada menyaksi kesalahan. Nah, kita terkadang suka mendahulukan menyaksi kesalahannya, menghukum kesalahan daripada memberi penghargaan. Makanya kalau yang rajin ke sekolah tepat waktu itu jangan dipersoalkan sama ustadznya. Tapi yang sering sesuatu, yang sering terlambat. Kalau terlambat, padahal yang duluan tidak ada penghargaan. Nah, jadi ini cara mengapresiasi kebaikan dan menghukum. Itu sebetulnya. Nah, kita terkadang melihat suatu kasus di masa Nabi itu dari perspektif fikih saja, bukan dari perspektif pendidikan. Perspektif fikih, bukan perspektif pendidikan. Padahal Rasulullah ini dilahirkan di usul Allah sebagai murabbi, sebagai pendidik, sebagai dai. Maka perspektifnya harus banyak dilihat dari. Makanya hadis tadi, hadis Abu Bakar, ramainya di perdebatan fikih. Ustaz, jadi kalau begitu, itu kita sudah berdoa belum kan? Karena Rasulullah tidak nyuruh nambah perkara. Ketika Rasulullah mengatakan siapa yang tadi diisi, saya Rasulullah. Apakah Rasulullah menyuruh menambah perkara? Tidak. Tapi tidak juga ada keterangan Rasulullah tidak. Apa orang yang sudah nambah tidak ada keterangan sama-sama dari Nah, dapat jadi ya. Tidak. Ya kalau fikih mesti istilah begitu. Ya istilah fikih. Istilah fikih ini juga bagian daripada cara Islam mengajarkan kecerdasan umatnya. Maka dengan ada istilah dalam fikih ini mendorong agar para santri, para pelajar kalau sekarang, kalau di masa Nabi para sahabat umat Nabi itu juga cerdas cara memahami petunjuk Rasulullah. Nah, maka kenapa di dunia pendidikan harus banyak berdiskusi. Dari diskusi masih banyak istilah. Yang diharamkan dalam Islam itu adalah penyelewengan, inhiraf, penyimpangan. Nah, maka ada sekalian harus memahami. Berbeda pendapat, berbeda pemikiran, pemahaman di dunia ilmu, dunia akademik itu suatu keharusan untuk mengembangkan kecerdasan. Tidak mungkin akan cerdas, akan kritis kalau tidak belajar berbeda pendapat. Tetapi yang diharamkan dalam Islam ini adalah inhiraf, penyimpangan, penyelewengan. Nah, terkadang antara ikhtilaf dengan inhiraf itu orang tidak bisa membedakan, mengaksana. Kalau ikhtilaf ini adalah perbedaan yang muncul karena penafsiran atau interpretasi terhadap satu dalil yang disepakati kesahihannya, kebenarannya. Tapi beda cara menafsirkan atau cara menginterpretasi, memahami. Contohnya, bagaimana saja saya mau masuk ke sini, mau sholat maghrib, tapi Bu Hajar Tutin sudah nyiapin makan dulu, apa sholat dulu? Makan dulu apa sholat dulu? Saya makan dulu, karena kata hadis idza qudimal asya fabda'u bihi qabla an tusul maghrib. Dalam hadis Nabi yang saya dikatakan kalau makan malam sudah dihidangkan, maka makan dulu fabda'u bihi bil amr fabda'u bihi qabla an tusul maghrib, sebelum sholat maghrib. Tapi dunia fikih ini perdebatan yang ramai. Kata hadis Nabi, kalau makan malam sudah disiapkan, datang sholat maghrib harus makan dulu sebelum sholat maghrib. Karena itu ingin amar, berarti itu wajib amar di situ. Jadi makan itu wajib. Pertanyaannya bagaimana kalau sholat dulu? Maka timbul pemahaman kalangan mazhab Dzahiriyah, siapa yang sholat dulu padahal makanan sudah dihidangkan, tidak sah sholatnya. Harus makan dulu. Jadi kalau adik-adik makanannya sudah siap, makan mandi, lalu ada di masjid sholat dulu nanti ada makanan habis sholat.
Tidak sah, harus makan. Ini mazhab apa? Mazhab Dzahiri. Kenapa? Karena memang fabda'u bihi, dahulukan makan. Itu melihat dari redaksi. Tapi sebagian ulama tidak mudah terima itu. Nanti dulu masa dahulukan makan daripada sholat. Lihat hadis itu. Maka muncullah penafsiran yang kedua. Kata penafsiran yang kedua, itu Rasulullah memerintahkan makan dulu itu karena orang sedang berpuasa. Jadi dia lapar. Maka makan takjil menyegerakan berbuka puasa harus dahulu daripada sholat, bukan sembarang sholat. Kenapa? Itu dalilnya hanya maghrib, bukan isya, bukan zuhur, bukan subuh. Nah, kan ada dua penafsiran. Di satu hadis sudah dua penafsiran. Datang lagi penafsiran yang ketiga, kata ulama yang ketiga, nanti dulu. Memang apa hubungannya makan dengan sholat? Kan makan itu bukan rukun sholat, bukan syarat sholat. Kalau yang membatalkan sholat itu, kalau meninggalkan rukun atau meninggalkan syarat, makan bukan rukun, bukan syarat. Tapi kenapa Rasulullah menyuruh makan dulu? Ini kaitannya dengan masalah batal dan tidak batal, tapi masalah khusyuk. Jadi kalau orang sholat dulu makanan sudah dihidangkan, sementara dia apa? Pasti tidak khusyuk. Maka orang yang tidak khusyuk sholatnya hampa sholat seperti orang yang belum sholat. Sebab itulah maka bukan hanya berlaku untuk sholat maghrib, sholat zuhur juga kalau laparnya sholat makan dulu. Sholat asar juga kalau lapar makan dulu kalau sedang puasa. Maka hadis itu oleh penafsiran ketiga dibawa ke dalam konteks apa? Konteks khusyuk. Maka dalam Bulughul Maram dimasukkannya dalam bab apa? Bab al-hasi al-khusyuk di sholat, bukan arkan sholat, bukan subuh sholat. Jadi satu hadis itu saja sudah menimbulkan tiga penafsiran. Nah, perbedaan penafsiran ini disebut apa? Ikhtilaf. Maka untuk ikhtilaf dicari mana yang lebih rajih. Bukan menganggap pendapat yang kita tidak ambil itu batil atau sesat atau bid'ah, bukan. Itu dia tidak. Tapi kalau keluar dari konteks dalil itu namanya inhiraf. Menyapa? Inhiraf, menyimpang. Nah, contohnya ketika kita kemarin sholat apa? Musim Covid. Nah, musim Covid. Kan sholat itu sunnah mu'akkadah berjamaah. Kalau Jumat bahkan bahkan rukun berjamaahnya gitu sholatnya. Idul Fitri ibadah berjamaahnya bahkan rukun, bahkan syarat tidak berjamaah tidak sah. Timbul penyakit Covid, harus sholat berjamaah Jumatan, tapi tidak bisa berjamaah. Nah kan timbul, bolehkah berjamaah? Padahal perintah sholat itu kalau berjamaah sahur zuhur makruh. Maka timbullah istihad ulama. Lebih baik sholat sendiri-sendiri di rumah karena nggak bisa rapat berjamaah juga, atau lebih baik berjamaah tapi rendah. Boleh itulah ada yang berpendapat sholat berjamaah safnya rendah sama aja sholat sendiri-sendiri. Jadi saya mau dulu silakan. Ada yang berpendapat tetap berjamaah lebih baik walaupun berjauhan, karena bisa mendengarkan bacaan imam, bisa memakmumkan masjid dan berjamaah tapi berjauhan. Itu dia tidak ada ulama. Tapi kalau di Al-Zaitun, tidak ada Covid, tidak ada penyakit, tiba-tiba sholatnya berjauhan, lagi perempuan bareng tanpa alasan. Ketika ditanya kenapa dia bercoba, diambillah dalilnya dari surah Al-Mujadilah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang beriman, dikatakan kepada kalian berlapang-lapanglah di majlis, maka berlapang-lapanglah Allah lebih ke lapangan. Itu ayat majlis dipakai sholat berjamaah. Bukan ikhtilaf, karena sudah sama dalilnya.
tidak. Itu namanya inhiraf, namanya penyimpangan, penyelewengan. Nah, ada sekalian santriwati, ini sekarang ini ada dua kutub di dalam dunia pendidikan, dalam dunia dakwah yang sama-sama ekstrim, sama-sama berlebihan. Yang satu berlebihan, perbedaan saja dianggap penyimpangan, penyelewengan. Gitu. Umpamanya ada yang membid'ahkan kalau sholat habis imam selesai lalu makan lagi imam, dianggapnya bid'ah. Oh bid'ah, baru di sana ini. Ada istilah bukan bid'ah. Mau berjamaah lagi lebih utama tidak juga nggak apa-apa karena sudah berjamaah. Di Dewan Islam pokoknya lebih memilih berjamaah, lebih afdal, bukan wajib. Tapi ada mana berlebihan, bid'ah. Jadi sama-sama. Kemudian di satu sisi ada kelompok yang ekstrim, setiap yang berbeda dianggap boleh, walaupun itu penyimpangan, sehingga penyimpangan pun dianggap perbedaan. Nah, inilah ekstremitas namanya dalam beragama. Ada yang sama sekali anti berbeda, yang berbeda dianggap menyimpang, sesat. Ada yang sama sekali selalu menganggap segala perbedaan, yang menyimpang pun dianggap berbeda. Dua-duanya tentu tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Nah, maka Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya menggambarkan cara mengajar para sahabat itu adalah mendidik bagaimana membedakan antara ikhtilaf dengan inhiraf, dengan penyimpangan. Ini penting di dunia pendidikan, di dunia akademik. Maka kenapa Rasulullah sering memberikan pengajaran pada para sahabat ketika berbeda pendapat, terkadang dia menegur, terkadang tidak menegur, terkadang menyalahkan salah satu, membenarkan, terkadang membenarkan dua-duanya. Nah, ini adalah di antara contoh-contoh metode pendidikan di masa Rasulullah SAW. Saya kira adik-adik, santriwan-santriwati dan asisten sekalian, kita di pesantren Persatuan Islam ini sebagaimana dididik oleh guru-guru kita dulu, Tuan Hasan, Abdullah Rahman, Isa Ansori, Muhammad Nasir, dan semua ulama-ulama dari Persatuan Islam itu dididik bagaimana kita belajar memahami ikhtilaf. Jangan kita mentolerir inhiraf, perbedaan. Karena ini masalah penting, apalagi zaman sekarang sedikit-sedikit di satu sisi orang ini menganggap yang berbeda sebagai penyimpangan. Sebaliknya lagi di sisi yang lain orang menganggap penyimpangan sebagai perbedaan. Nah, maka di lembaga pendidikan Jamiah Persatuan Islam itu harus clear, harus jelas mana ikhtilaf yang dibolehkan, mana inhiraf, penyimpangan yang tidak dibenarkan. Ini penting dalam mewujudkan misi pendidikan kita bermanhaj wasatiyah, memadai pada dikatakan hukum dan wasat, prinsip pertengahan. Saya kira di kesempatan yang baik ini itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada pelajaran-pelajaran yang bisa ditangkap oleh santriwan-santriwati khususnya, dan bagi kita semua para jamaah di kesempatan yang baik ini. Semoga Allah memberikan taufik hidayah kepada kita semuanya agar kita menjadi orang-orang yang diberikan kebaikan, yaitu diciptakan kepada ilmu untuk menjadi orang-orang mutafaqqihina fiddin, dalam pengertian yang seluas-luasnya. Tafaqquh fiddin bukan berarti hanya memahami Al-Quran dan hadis toh, tetapi semua ilmu yang baik, yang benar, yang bersumber dari tuntunan Islam adalah bagian dari ilmu-ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saya kira yang dapat saya sampaikan. Semoga adik-adik sekalian, santriwan-santriwati, saya doakan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelapangan dada, kelapangan hati, kecerdasan akal di dalam mempelajari segala ilmu, sehingga benar-benar menjadi kader-kader mutafaqqihina di masa yang akan datang. Pelanjut dakwah risalah, dakwah nubuwah, wabil khusus di tengah Jamiah Persatuan Islam. Karena Allah wa iyyakum ajmain, aku
Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahu ya'khudhu bi aydina ila nabi khairul Islam wal muslimin wa akhirikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.